Hai guys, welcome back to my channel Christina Immanuel. Hai, aku Christina. Di video hari ini aku bakal ngomongin skincare affordable, rekomendasi skincare yang bagus untuk kulit yang gampang beruntusan dan bertekstur dan banyak bekas jerawat. Jadi hari ini aku bakal lebih ngomongin ke produk-produk yang menurutku bagus untuk ngatasin beruntusan, kulit bertekstur, geradakan, dan yang bagus untuk ilangin bekas jerawat. Tapi produk-produknya masih yang sangat terjangkau, efektif banget tapi tetap terjangkau. Semuanya di bawah 100.000. Tapi menurutku ini efektif, bagus, dan safe for acne prone skin. Just for your information, aku punya kulit yang oily and acne prone. Dulu kulit aku masalahnya itu jerawat. Kalau sekarang kulit aku masalahnya lebih ke gampang beruntusan dan bertekstur. So yuk langsung aja. First of all, sebelum aku kasih tau produk-produknya, ini ada beberapa produk aku udah siapin di sini. Tapi sebelum ngomongin itu, aku mau sedikit jelasin tentang kulit bertekstur beruntusan. Dari pengalaman aku dan dari research yang aku lakuin, basically beruntusan itu bisa muncul karena dua hal. Menurutku ya, once again aku bukan dokter kulit, I'm not an expert or a dermatologist. I'm just someone who loves skincare and makeup, and I am an acne fighter. Jadi ya, apa yang aku ngomong itu masih bisa salah, tapi dari pengalaman aku, dari research aku mengkonklusikan bahwa basically beruntusan itu disebabkan oleh dua hal. Pertama itu either kamu kurang exfoliate, kamu nggak pernah exfoliate, jarang eksfoliasi, jadi maka dari itu muncullah beruntusan-beruntusan di wajah kalian. Lalu yang kedua itu adalah karena kalian terlalu sering eksfoliasi. Agak aneh ya kedengarannya, tapi ya menurutku sih antara dua itu biasanya ya. Tapi nggak semua tipe beruntusan karena dua hal ini. Cuman rata-rata masalah beruntusan itu disebabkan oleh dua hal ini. Kenapa aku bisa bilang gitu? Kalau misalnya kamu jarang eksfoliasi, banyak sel kulit mati numpuk di kulit kita. Otomatis itu bisa menyumbat pori-pori kita. Alhasil kalau minyak berlebih terproduksi di wajah kita, itu dicampur dengan sel-sel kulit mati yang numpuk di wajah kita. Akhirnya mereka bergabung dan menyumbat pori-pori dan jadilah yang namanya jerawat. Maka dari itu kalian pasti sering denger dong, orang-orang sering suruh eksfoliasi. Orang-orang kayak skincare experts. Kenapa? Karena memang itu efektif untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita. Jadi kalau kita rutin exfol, otomatis kulit kita tuh lebih bersih, lebih glowing, lebih bebas dari jerawat. Walaupun nggak menjamin, tergantung dengan tipe kulit kalian masing-masing, kondisi kulit kalian masing-masing, dan tipe jerawat yang kalian alami. Lalu yang kedua adalah karena kalian keseringan eksfoliasi. Kalian pernah dengar gak sih? Apapun yang keseringan atau kebanyakan itu tidak baik. Apapun, hal sebagus apapun, gak cuma dalam skincare, tapi in life, apapun dalam hidup kalian, kalau misalnya berlebihan, kalian lakuinnya berlebihan, itu pasti nggak bagus juga untuk kalian ujung-ujungnya. Nah sama dengan skincare juga, apapun yang kebanyakan, keseringan dilakukan atau terlalu jarang atau jarang banget, itu nggak pernah bagus. Nah sama, kita implies dalam hal eksfoliasi, nggak boleh keseringan dan nggak boleh terlalu jarang, bahkan sampai nggak pernah, itu nggak boleh. Jadi untuk yang kedua, kalau kita terlalu sering exfol, itu otomatis bisa merusak skin barrier. Kalau misalnya skin barrier kalian rusak, perlindungan kulit kalian tuh rusak, imun sistem kulit muka kalian tuh rusak. Otomatis ketika nggak ada imun sistem itu, ketika rusak, otomatis jerawat gampang muncul, beruntusan gampang muncul, masalah-masalah kulit tuh gampang muncul di kulit kalian. Nah maka dari itu aku bilang, jangan keseringan, tapi jangan nggak pernah eksfoliasi juga. Ini based on my own experience dan based on others people experience yang aku lihat. Jadi ya itu sedikit penjelasannya. Nah terus kalau kayak gitu kita harus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? First of all, kalian harus cari tahu dulu nih, kira-kira kalian itu beruntusannya muncul karena kalian nggak pernah exfol atau karena keseringan exfol. Kalau misalkan kalian udah tahu di antara kedua itu yang mana yang kalian lakukan yang salah, maka dari situ kita baru bisa fix, kita baru bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama, kalau misalnya kalian beruntusannya muncul karena kalian nggak pernah exfol, maka kalian harus mulai lakukan eksfoliasi. Untuk awal-awal, pakailah produk-produk eksfoliasi yang kandungannya itu mild, gentle, yang kandungan AHA, BHA, PHA, ataupun retinolnya itu rendah. Jadi kalian tuh coba dulu di kulit kalian, apakah kulit kalian cocok, apakah kulit kalian bisa tolerate kandungan itu. Jangan langsung pakai produk exfol yang kandungan exfolnya itu tinggi, yang kayak 12% AHA, 10% AHA. Jangan lakukan itu, karena nanti takutnya ternyata kulit kalian nggak cocok, nggak kuat dengan kandungan yang terlalu tinggi, malah ujung-ujungnya malah jerawatan, beruntusan, iritasi, sensitif kulitnya. Makanya mulainya pelan-pelan, start slow, dan mulai exfolnya itu jangan terlalu sering, karena kalau misalkan keseringan, seperti tadi aku bilang yang kedua, kalau keseringan ya jadinya nggak bagus untuk kulit, malah bisa bikin jerawatan, skin barrier rusak, beruntusan muncul, dan lain-lain. Jadi untuk awal-awal mulai exfolnya itu pelan-pelan, sekitar 1-2 kali seminggu. Nanti kalau kulitnya udah kuat, nggak ada jerawat muncul gara-gara produknya, baru di sana kita mulai naikin keseringannya. Dari yang tadi 1-2 kali seminggu jadi 3 kali seminggu, itu nggak apa-apa. Tapi maksimal banget 3 kali seminggu aja untuk exfol, karena lebih dari
dari itu bisa mengakibatkan yang namanya over exfoliating dan skin barrier damage. Itu yang aku alamin, dan sampai sekarang aku masih sering melakukan itu karena aku oneng, aku bandel, sering-sering exfo. Tapi itu nggak boleh ya, tolong. Aku tahu nggak boleh, tapi aku kayak masih aja pakai produk. Aku pikir kulitku kuat, terus kalau exfo tuh kulitku makin bagus terus, jadi aku kayak ketagihan. Tapi itu nggak boleh banget, makin sering malah makin nggak bagus. Ini aku baru sadar banget kemarin-kemarin karena aku baru over exfo untuk ketiga kalinya. Manusia gitu ya. But anyway, ya begitu. Mulailah exfo kalau misalnya kalian nggak pernah exfoliate kulit kalian. Nanti aku bakal juga rekomend produk yang menurutku bagus untuk pemula yang mau mulai eksfoliasi kulit, dan harganya juga sangat terjangkau, di bawah 100.000. Super efektif, super bagus, kualitasnya bagus banget, kandungannya bagus. Tapi ntar aja, sekarang kita bakal ngomongin yang kedua. Kalau misalnya kalian merasa kulit kalian itu misalnya muncul karena kalian over exfoliate, dimana kalian terlalu sering melakukan eksfoliasi, atau kalian menggunakan produk yang ada kandungan eksfoliasinya itu terlalu tinggi sampai kulit kalian tuh nggak kuat, jadi makanya mulai muncul masalah-masalah kulit seperti jerawat, beruntusan, dan tekstur kulit. Nah, kalau memang itu yang kalian alami sekarang, maka hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah stop exfoliating, buang produk eksfoliasi kalian. Lalu kedua, fokus on basic skincare, produk-produk yang gak macam-macam, simple skincare rutin yang dimana itu cuma mengandung cleanser, moisturizer, sama sunscreen. 3 itu aja. Jadi kulit kalian bisa tenang dulu, gak kenapa-napa dulu. Jadi nggak usah macam-macamin kulit dulu, jangan pakai produk yang macam-macam dulu untuk sementara. Lalu ketiga, fokus on hydrating and moisturizing. Udah, itu aja. Skincare products yang kalian pakai itu cuma boleh fungsinya hydrating and moisturizing. That's it. Dan kalau bisa produk-produknya itu bagus untuk memperkuat skin barrier, dimana ada kandungan-kandungan kayak ceramide, centella asiatica, allantoin, panthenol, caprylic triglyceride. Pokoknya kandungan-kandungan yang bagus untuk memperkuat kulit. Jadi kulitnya itu bisa sehat kembali. Gak ada kandungan-kandungan BHA, AHA, retinol, salicylic acid, alpha-arbutin. No, stop all that. Jangan sentuh sedikit pun kandungan aktif. Ini sebenarnya aku udah jelasin di video aku yang beberapa sebelum ini tentang skin barrier, 5 tips skincare yang menurutku sangat berpengaruh di kulit aku tanpa kita harus ke dokter kulit atau perawatan ke klinik kecantikan. Aku udah pernah jelasin detail banget semuanya tentang skin barrier, what to do and what not to do di video yang ini. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam lagi tentang skin barrier, kalian bisa cek ini. Tapi basically itu, kalau kalian misalnya beruntusannya muncul karena kalian terlalu sering exfoliate kulit kalian, maka fokus on hydrating and moisturizing your skin aja. Udah, cukup itu doang. Oke, jadi itu sedikit penjelasan ya tentang apa yang menurutku bisa menyebabkan beruntusan muncul di kulit. 2 hal itu based on my own experience dan dari research aku. Belum tentu benar, tapi coba kalian mikir, siapa tahu itu penyebab beruntusan kalian muncul di wajah kalian. Oke, aku udah jelasin panjang lebar, kayaknya udah kelamaan video ini, tapi kita langsung aja ke produk-produk yang menurut aku bakal ngebantu kulit yang beruntusan dan yang ada bekas jerawat. First, with the cleanser. Ini semua produk yang bakal aku sebut itu harganya di bawah 100.000 ya. Jadi produk-produk yang biasanya aku pakai di video-video aku sebelumnya yang gak ada di video ini itu kebanyakan harganya di atas 100.000, makanya aku nggak taruh di video ini. Cuman walaupun harga produk-produk ini di bawah 100.000, di kulit aku tidak bikin jerawatan sama sekali, tidak bikin beruntusan, dan so far tidak bikin fungal acne ku muncul. Jadi ya aku bisa bilang safe juga. Tapi yuk langsung aja. Step pertama, cleanser. You know what, kalau misalkan Anda ikutin aku dari video-video aku yang sebelum ini, kalian pasti tahu betapa cintanya aku sama satu cleanser ini. Aku sangat cinta dengan produk ini. Aku rekomen cleanser ini ke hampir semua followers aku yang ada masalah jerawat, karena menurutku ini safe banget for acne prone skin, sangat bagus, gak bikin kulit kering, mirip banget sama Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang aku selalu raves about di channel ini, di video-video aku, dimana menurutku itu safe banget for acne prone skin. Tapi kembali lagi, aku tahu ada beberapa yang gak cocok, ada yang pakai itu jadi beruntusan muncul. Dan kekurangannya Cetaphil Gentle Skin Cleanser adalah ketika kita udah pakai itu, cuci muka, kita bilas, setelah kita cuci muka tuh masih ada rasa-rasa kayak berminyak, kayak gak bersih gitu loh wajahnya, walaupun kita udah cuci muka. Maka dari itu ada beberapa yang nggak suka juga sama feeling itu, ada yang kayak nggak nyaman aja, kayak nggak bersih cuci mukanya. Tapi menurutku itu bagus, artinya dia lembapin kulit, dia nggak bikin kulit kering, jadi bagus untuk skin barrier. Tapi I know ada yang nggak cocok dan nggak suka sama feeling berminyaknya setelah cuci muka itu, dan juga dia harganya nggak terlalu terjangkau, masih ya ratusan ribu lah ya. Maka dari itu aku coba beberapa cleanser dan akhirnya aku menemukan yang menurutku bisa jadi ini dupe dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser dengan feeling yang jauh lebih nyaman, lebih comfortable setelah cuci muka, nggak kerasa kotor, nggak kerasa berminyak, dan safe for acne prone skin kandungannya. I really love this cleanser, dan juga
Aku seneng banget semenjak aku up video aku yang ini. Aku kan ngomongin tentang cleanser ini juga, dan sekarang udah kejual 1000 piece lebih. Gila, gak nyangka banget seorang aku bisa bantu skincare brand lokal jual produk sampai 1000 piece lebih, bahkan bener-bener gak nyangka banget. Dan itu gak di endorse sama sekali ya, aku gak di endorse. Aku bener-bener suka sama produknya karena harganya terjangkau, kualitas kandungannya bagus, kualitas produknya bagus, teksturnya enak, nyaman di kulit, pas dipakai juga enak, dan yang penting dia nggak bikin jerawatan, sama sekali, nggak bikin muncul beruntusan, dan malah membantu beruntusan di beberapa followers aku. Aku bakal taruh foto followers aku yang pakai cleanser ini dan beruntusannya hilang. Dan itu adalah ini adalah sabun cuci muka yang aku ngomongin dari tadi panjang lebar. Aku udah pakai sekitar hampir 2 bulan, tapi dia baru berkurang segini, jadi menurutku lumayan hemat banget sih. Ini nama cleansernya tuh Chilenser, agak susah disebut tapi lucu sih namanya. By the way, ini dari Spoil Your Skin, ini a new skincare local brand. Tapi ya waktu itu mereka kirimin aku produknya, gak di endorse sama sekali. Terus aku iseng-iseng aja coba cleansernya, dan wow, aku amazed banget. Sama sekali gak nyangka cleansernya bagus, sama sekali gak nyangka sih jujur. Aku cuma iseng aja cobain dan bener-bener bagus. Setelah aku cuci muka nggak kerasa kering sama sekali. Even setelah aku diemin 10 menit nggak skincarean masih nggak kering kulitku, masih enak. Cuman emang alangkah baiknya langsung skincarean ya habis cuci muka, jangan didiemin. Terus aku merasa teksturnya enak banget. Dia nggak terlalu berbusa tapi masih ada busa sedikit sih, cuman nggak terlalu. Dia lebih ke arah nggak berbusa. Aku waktu itu cuma lihat dari main ingredients depan sini. Terus aku lihat, aku langsung oh ini bagus nih kandungannya, nggak aneh-aneh gitu loh kandungannya. Dia ada kandungan papain enzyme complex, I don't know how to spell it. Terus dia ada grapefruit fruit extract, niacinamide, centralized ketika extract kompleks, dan di sini dia itu claims bahwa it is pH balance dan bisa untuk semua jenis kulit, dimana itu menurutku bener banget bisa untuk semua jenis kulit, even acne prone skin, kulit yang bermasalah, kulit yang sensitif. Aku sangat highly suggest kalian please cobain. Ini harganya cuma 88.000. Waktu itu malah diskon ke 68.000 selama beberapa hari. Aku langsung suruh semua followers aku beli yang mau, karena gila, kandungan sebagus ini, kualitas produk cleanser sebagus ini cuma 68.000. Gimana lagi? Makanya waktu itu banyak banget followers aku yang beli di saat diskon. Tapi sekarang harganya udah naik lagi ke 88. Cuman menurutku itu masih affordable banget, di bawah 100.000 dengan kualitas sebagus ini. Once again, I highly suggest kalian punya masalah kulit sensitif, iritasi, cobain. Oh ya, dia juga claims bahwa it is not tested on animals, which bagus. Terus di sini juga ada stiker BPOM gitu, kayak BPOM approved gitu. Jadi ya, so far harusnya semuanya aman ya. Ini sampai saking sering aku pakai tuh kandungannya udah kehapus gitu loh. Jadi aku nggak terlalu bisa jelasin, tapi aku udah punya satu stok baru lagi. Super in love with this cleanser. Please cobain, ih please banget. Kayaknya aku ngomongin cleansernya tuh terlalu lama ya. Sekarang aku bakal ngomongin apa ya? Oh, aku lupa ngomongin makeup remover. I forgot. Sebelum cleanser itu, kalau misalnya kalian sering makeupan atau kalian makeupan gini kayak aku, biasa kalau aku udah makeupan kayak gini, pulang aku selalu remove pakai Nivea Eye Makeup Remover. Ini yang double effect eye makeup remover. Ini aku udah pakai botol yang ke-6, mungkin udah banyak banget habis. Super bagus, harganya sangat terjangkau. Kalau di online sih setahu aku masih 40 ribuan, 47, 49, tapi aku belinya di Guardian gitu 60 ribuan, masih tetap terjangkau, masih di bawah 100 ribu. Highly recommend. Menurutku ini bukan tipe produk yang safe for acne prone skin sih dari kandungannya ya, tapi di aku cocok banget. Tadinya aku tuh cuma cobain di bagian mata doang, dan itu efektif banget untuk ilangin makeup mata yang super waterproof, eyeliner, mascara, eyeshadow, semuanya ke-remove dengan sangat gampang. Emang itu sangat terkenal sih produknya. Cuman waktu itu aku iseng-iseng coba remove makeup aku, base foundation aku, semuanya ini pakai remover ini, dan untungnya nggak kenapa-napa, nggak bikin jerawatan, nggak bikin beruntusan. Jadi aku suka banget pakai ini untuk makeup remover, super efektif. Kayak beberapa kali swipe udah langsung ke remove, nggak perlu gosok-gosok. Kalau balm cleanser itu kita harus gosok-gosok, kita harus massage lama banget, dan kadang bikin pori di wajah aku, ribet lah pokoknya. Tapi yang ini aku suka banget dan harganya terjangkau banget, jadi aku udah berpindah hati dari balm cleanser ke ini. Aku nggak berani bilang ini safe for acne prone skin karena dari kandungannya menurutku tidak safe for acne prone skin. Tapi kalau misalkan coba dan nggak jerawatan pakai ini, definitely pakai ini aja. Harganya sangat terjangkau, kualitasnya bagus, nggak ribet. Selain itu ada lagi makeup remover yang mirip-mirip sama Nivea punya tadi, itu dari Wardah. Ini aku jarang pakai sih, tapi efektivitasnya ya lumayan. Harganya jauh lebih murah, kayak setengah dari Nivea punya. Cuman efektivitasnya memang nggak sebagus yang Nivea punya, tapi lumayan, hampir mirip. Mungkin kalau itu 100% ngefek banget buat remove makeup, ini mungkin 70-80% ngefek buat remove makeup. Ini juga bisa jadi opsi untuk kalian. Oke, lanjut ya. Setelah cleanser, it's time for toners. Untuk toner, ada satu toner yang menurutku bagus banget untuk ngatasin
beruntusan dan kulit bertekstur geradakan. Dan itu adalah si COSRX AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Harusnya kalian udah tahu lah ya produk ini bagus banget. Aku udah habisin 1 botol, tapi ini harganya nggak terjangkau. Harganya masih 200.000 sampai 200 ribuan, tergantung lah. Ada yang jual juga sih 150 atau 180 gitu di Shopee, tapi ya itu kan masih di atas 100.000. Sedangkan video ini kita bakal ngomongin lebih ke yang di bawah 100.000. Tapi ini ngefek banget ya untuk kalian yang nggak pernah exfo, kalian pemula baru mau coba exfo kulit kalian dan kalian punya masalah kulit beruntusan, definitely give it a try. Dia tuh bagus banget buat ngatasin kayak pori-pori yang tersumbat, kayak geradakan-geradakan gitu. Bagus banget. Aku udah pakai ini dari 2 tahun lalu sih, bagus banget, tapi sempat stop karena kan aku coba-coba banyak produk. Cuman ini tetap aku masih bilang ini bagus. Ini adalah tipe Mild Exfo Products. Jadi kandungan exfo-nya itu rendah, AHA sama BHA-nya itu rendah kandungannya. Setahu aku di sini dia ada BHA-nya 0,5%, AHA-nya aku nggak tahu, tapi aku tahu ini mild banget even for sensitive skin. Cuman ya begitu, nggak terlalu murah. Jadi akhirnya aku coba-coba produk dan sama, ini aku cuman iseng-iseng coba. Ternyata bagus dan harganya affordable di bawah 100.000. Ya kan gimana aku nggak gatel ya buat rekomen ke kalian gitu. Dan itu sama juga dari brandnya yang cleanser itu, si SYS Spoil Your Skin. Ini namanya Let Me Glow Exfoliating Toner. Ini aku baru pakai hampir sebulan. Jujur aku pakai ini, aku by the time aku pakai seminggu nggak nyampe malah aku udah tahu aku suka banget sama produk ini. Aku suka banget dan ini memang reminds me sama si COSRX AHA BHA ini. Aku udah tahu dari pertama karena dari segi kandungannya juga mirip banget. Kayak kandungan AHA sama BHA-nya yang dipakai itu mirip sama kandungan ini, sama bahkan. Cuma bedanya kalau yang ini kan cuma ada kandungan AHA sama BHA. Kalau ini dia ada kandungan AHA, BHA sama PHA. Jadi kayak semuanya gitu loh. Tapi dia sangat gentle juga, super mild. Ini tipe produk exfo yang sangat gentle, sangat mild even for sensitive skin. Waktu itu ya, kulit aku kan udah sembuh dari skin barrier. Maksudnya skin barrier aku udah sehat, tapi masih kadang-kadang tuh muncul beruntusan entah kenapa. Aku setahunan memang nggak exfo kulit aku, parah banget gak sih? Setahun loh aku nggak exfo. Terus makanya itu kenapa aku bisa bilang beruntusan itu bisa muncul either karena kalian nggak pernah exfo atau keseringan exfo. Dan itu aku bisa belajar itu karena aku waktu itu cobain produk ini. Jadi waktu itu walaupun kulitku sehat, nggak ada jerawat, tapi kadang tuh masih ada beruntusan muncul sembuh. Padahal skincare-nya ya begitu-begitu aja, nggak ada masalah di kulit. Sampai akhirnya aku iseng-iseng cobain, setelah cobain cleansernya, aku iseng-iseng karena bagus tuh cleanser, aku cobain tonernya. Terus tiba-tiba nggak nyampe seminggu kok beruntusanku hilang. Kaget banget gak sih? Aku nggak nyangka, aku bener-bener cuma iseng banget cobain toner ini, terus hilang beruntusannya. Tapi yang salah adalah harusnya tuh toner ini cuma dipakai 2-3 kali seminggu aja. Walaupun dia mild exfo ya, 2-3 kali seminggu udah cukup banget. Tapi kembali lagi, aku itu oneng. Aku karena lihat kulit aku makin bagus banget pakai produk ini, akhirnya aku pakai setiap hari, bahkan 2 kali sehari, pagi dan malam. Orang bodoh mana pakai exfo produk pagi dan malam, mau semild, segentle apapun harusnya nggak boleh. Tapi aku oneng, aku lakuin itu. Jadi alhasil skin barrier aku rusak lagi gara-gara aku keseringan exfo. Tapi sebenarnya aku suka banget sama produk ini. Aku udah gak sabar banget cobain produk ini lagi. Tapi aku lagi dalam proses menyembuhkan skin barrier aku lagi. Gila, capek banget. Bolak-balik, rusak sembuh. Udah abis ini aku kapok, aku nggak mau exfo lebih dari 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Udah maksimal segitu. Tapi ya intinya, back to the topic, this product is amazing. Definitely give it a try. Once again, aku tidak di endorse untuk mencoba produk ini. Aku mencoba dengan keinginan aku sendiri dan ternyata hasilnya bagus. Ini kalau aku lihat dari claim produknya, description produknya, AHA yang dipakai itu lactic acid, PHA yang dipakai itu gluconolactone, BHA yang dipakai itu adalah willow bark extract, dimana itu adalah BHA yang dipakai di COSRX AHA BHA ini. Makanya aku pas lihat, aku langsung tahu ini kayak dupe-nya COSRX AHA BHA. Jadi kalau misalnya kalian suka produk ini, terus kalian merasa ini masih agak pricey harganya, kalian boleh cobain ini karena jauh lebih affordable, setengah dari harga COSRX ini, under 100.000. Ya udah, itu aja sih tentang tonernya. I love this products. Kalau misalnya kalian gak pernah exfo, coba exfo pakai ini. Kalau misalnya skin barrier kalian udah sehat, mulai exfo, boleh coba pakai produk ini untuk pemula yang baru mau mulai exfo. Tapi ingat, jangan keseringan, jangan melakukan kesalahan yang sama kayak aku, oke? Oh iya, lupa ngomongin secara tekstur dia juga ringan. Pokoknya persis lah sama COSRX ini, kayak air, nggak tebel, nggak susah nyerapnya cepet karena kan cair banget dia teksturnya. Terus yang nggak ada bau aneh-aneh juga, nggak ada bau malah. Suka deh aku, pokoknya nggak aneh-aneh produknya. Kalau misalnya kalian mau coba exfo ya, aku sangat suggest sih, sangat amat rekomend, sangat amat boleh banget dicoba ini. So yeah, this one can be an option buat kalian. Oh ya, lalu setelah itu serum ya. Setelah toner, serum. Untuk serum yang affordable menurut aku baru ketemu dua serum. Satu untuk menghidrasi kulit, satu untuk menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit. Aku bakal ngomongin yang hidrasi kulit dulu. Ini dari Dear Me Beauty. Tada! Aku
aku suka banget, udah setengah habis, suka banget. Ini yang 1% hyaluronic acid plus pomegranate extract. Sebenarnya waktu itu aku mau cobain ceramides, tapi malah aku akhirnya cobain yang ini. Cuman ternyata cocok banget, bagus banget. Ketika dulu aku tahun lalu aku berusaha juga tuh. Aku pakai ini, ngefek banget buat bantu heal my skin barrier. This is so good dan harganya sangat terjangkau. Gila, di bawah 80.000. Terakhir aku cek ini harganya 76.000 atau 79.000. Bagus banget loh sumpah. Walaupun dia kelihatannya kecil tapi ini super bagus. 32 ml isinya, teksturnya cair, nggak ada bau aneh-aneh, tapi agak ada sedikit bau yang aku nggak bisa jelasin itu apa, tapi ada sedikit bau. Cuman ya bagus lah produknya, aku suka. Buat kalian yang cari produk serum yang ada kandungan hyaluronic acid tapi harga terjangkau, ini salah satu opsi untuk kalian. Terus selain serum yang untuk menghidrasi itu, aku ada baru cobain sekitar 2 bulan serum yang ada kandungan vitamin C untuk hilangin bekas jerawat, dan sejauh ini bagus, harganya terjangkau, di bawah 100.000. Waktu itu aku cek berapa ya, 70.000-an deh, tapi dia ada kandungan vitamin C yang aku suka banget. Dia ngefek banget untuk hilangin bekas jerawat yang kayak hyperpigmentation, bekas jerawat yang lebih mengarah ke hitam, PIH, post inflammatory hyperpigmentation. Nah, produk ini ngefek banget untuk hilangin itu. Ini produknya aku udah habisin hampir setengah, bagus banget. Ini dari Ella Skincare, ini brand lokal by the way. Oh ya, rata-rata produkku lokal brand ya ternyata. Ih, kacau, brand lokal. Amazing. Anyway, ini dari brand lokal namanya Ella Skincare, namanya Advanced Vitamin C Serum. Claimsnya it can brightens and fit dark spot, which itu benar karena memang kandungan vitamin C fungsinya seperti itu. Nah, aku kan pakai ini hampir 2 bulan lah ya. So far sejauh ini nggak bikin jerawatan sama sekali. Dia ngefek untuk ilangin bekas jerawat, tapi harus sabar. Namanya ilangin bekas jerawat, mau pakai produk apapun tetap harus sabar. Dia baru kelihatan efeknya setelah 1 bulan lah ya, kurang lebih 1 bulan. Nggak cepet, nggak langsung 2 minggu langsung kelihatan efeknya, enggak. Cuman sebenarnya sejujurnya pas awal-awal aku pakai ada kayak muncul sedikit jerawat mendem, tapi itu nggak jadi jerawat akhirnya. Jadi aku nggak tahu, ada 2 kayak gitu di sini, daerah sini sama daerah sini kalau nggak salah, tapi akhir-akhirnya dia nggak jadi jerawat. Cuman jujur sebenarnya aku nggak tahu itu karena produk ini atau karena emang kulitku aja yang begitu. Karena setelah aku lanjutin pakai terus sampai 1 bulanan lebih sampai sekarang, itu nggak bikin jerawatan kenapa-napa. Gara-gara produk ini enggak. I don't think it's because of the product, cuman itu yang terjadi awal-awal pemakaian. Aku nggak tahu kenapa. So far so good. Nah, kandungan vitamin C yang dipakai itu adalah O-ethyl ascorbic acid. Terus selain itu kandungan utamanya itu adalah tranexamic acid. Dan produk ini juga claims bahwa it is mommy friendly, jadi aman untuk yang lagi menyusui atau busui atau bumil. Boleh nih buat kalian yang lagi hamil, lagi menyusui, terus mau ilangin bekas jerawat, mau mencerahkan kulit, atau kalian punya masalah kulit kusam. Produk-produk yang ada kandungan vitamin C kayak gini itu bisa membantu untuk mencerahkan kulit yang kusam dan menghilangkan bekas jerawat. Cuman aku cuma mau kasih tahu, kalau mau pakai produk kayak gini, ingat harus sabar. Hasilnya nggak bakal instan. Nah, kalau produk kandungan vitamin C, kalian nggak boleh taruh dekat matahari, nggak boleh taruh di udara yang pengap, lembab, ataupun yang panas, karena dia bisa berubah, produknya bisa jadi rusak, dan efektivitas produknya bisa berkurang. Nanti produknya bakal lama-lama jadi coklat, warnanya menguning sampai jadi coklat hitam gitu. Jadi ini harus disimpan di kulkas atau nggak di daerah yang nggak lembab, nggak panas. Kalau pakai ini jangan digabungin sama kandungan aktif lainnya kayak niacinamide, AHA, BHA, jangan, karena takutnya malah bikin kulit iritasi. Terus apa lagi ya? Oh, secara tekstur dia enak sih, nggak kenapa-napa menurutku. Cuman dia bukan tipe serum yang kayak cair gitu loh. Kalau di Beauty kan kayak cair tuh, kayak air banget, bener-bener kayak air. Kalau ini ya enggak, dia kayak teksturnya lebih gloopy, lebih tebel. Dia kayak agak apa ya, teksturnya lebih kayak apa ya, kental gitu loh. Tapi pas dioles ke muka, dia langsung kayak berubah jadi cair gitu, jadi kayak air. Jadi kayak teksturnya sebenarnya ringan, tapi pas dipencet dari pipet, itu teksturnya kental. Tapi dia nggak lengket, enak dipakai, nyaman, ngefek juga di kulit. Tapi harus sabar, ingat. Terus apa ya? Udah sih itu aja. Ingat, jangan campur-campur sama kandungan aktif lain ya. Takutnya malah kulit kalian iritasi, nggak kuat. Udah sih, suka aku. Ini salah satu kandungan vitamin C yang menurutku affordable. Boleh dicobain, monggo silahkan. Oh ya, aku lupa kasih tahu. Tadi kan aku ngomongin toner. Selain toner exfol, ternyata aku ada toner hydrating. Dan di aku juga menjadi favorit aku. Sangat-sangat amat suka. Ini adalah Hada Labo punya. Ini yang Gokujun Ultimate Moisturizing Lotion yang label orange. Nah, toner ini tuh dia ada banyak macem. Dia tuh ada 3 atau 4 macem. Jadi bisa untuk semua jenis kulit. Ada yang untuk dry, ada yang untuk oily skin. Jadi teksturnya tuh beda-beda. Nah, ini yang aku pilih, yang aku suka itu yang di tengah-tengah. Bisa untuk dry skin atau oily skin. Yang labelnya warna oranye, inget ya, yang labelnya warna oranye. Sumpah ini bagus banget harganya. Kalian cek sendiri aja deh, aku jangan kasih tahu, kalian cek sendiri harganya berapa. Ini nggak masuk akal harganya. Dengan kualitas produk sebagus ini, kualitas kandungan yang sangat
sangat bagus, kandungannya bagus banget dan efektif banget untuk menghidrasi kulit. Ini kan hydrating products, harganya tuh gila, sangat-sangat nggak sesuai dengan kualitasnya. Tapi ya sebenarnya bagus untuk kita karena kan kita pemakai ya. Cuman ya menurutku ini salah satu opsi untuk kalian yang mau hydrating toners untuk menambah ekstra kelembapan kulit. Dia tuh kandungan utamanya hyaluronic acid. Dia ada 3 macam hyaluronic acid, dimana artinya kalau ada berbagai macam hyaluronic acid itu artinya produknya bisa nyerap even deeper into our skin, jadi bisa lebih menghidrasi lagi kulit kita. Terus di sini juga dia kandungannya nggak macam-macam, safe for acne prone skin banget, no fragrance, no alcohol, no colorant, nggak ada perwarna. Tapi kan ini yang untuk oily skin, ini aku beli yang travel size nya kayak mini size. Menurutku kalau kalian dry skin cobain yang series ini juga, tapi yang botolnya itu warna kuning coklat oranye gitu. Itu yang bagus banget untuk kulit yang kering. Kalau kalian dry skin beli itu sekarang, itu bakal ngebantu banget. Terus apalagi ya, secara tekstur oke, dia ringan, nyerapnya juga cepet. Cuman kalau dipegang dia agak kayak slimy gitu ya. Tipe hyaluronic acid tuh begitu produk-produknya. Most hyaluronic acid based products, mau itu serum, mau itu toner, biasa kalau ditaruh di tangan atau ditaruh di wajah dia tuh agak slimy. Nyaman juga di kulit, penyerapannya oke, nggak kenapa-napa. Jadi boleh dicoba. Oh ya, moisturizer di sini aku nggak ada rekomen karena aku belum ketemu moisturizer yang harganya di bawah 100.000 dengan kualitas kandungan yang bagus, yang kandungannya nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Aku belum ketemu moisturizer yang bagus kayak gitu, jadi aku belum bisa rekomen apapun untuk moisturizer. Lalu jadi kita langsung skip ke sunscreen. Untuk sunscreen ada 2 pilihan. Tara, ada 2. Ini dari Kalasan dan dari Skin Aqua. Ini best banget. Ini kalau kalian belum pernah coba, cobain sekarang. Dia ada yang sachetnya. Jadi kalau misalnya kalian baru mau coba yang itu aja dulu karena harganya jauh lebih terjangkau. Jadi kalau kalian nggak cocok, kalian nggak buang-buang produk, nggak buang-buang duit juga. Ini bagus banget. Menurutku ini safe for acne prone skin dari segi kandungannya, nggak aneh-aneh. Tapi ya kembali lagi cocok-cocokan ya namanya skincare. Ini Kalasan punya Solar Smart UV Protector, SPF-nya 45 PA+++. Aku sampai produknya udah habis, nggak ada lagi produk tersisa di sini, sedih banget. Padahal aku suka banget, definitely bakal beli setelah aku coba sunscreen yang lain. Teksturnya enak, halus banget di kulit, bener-bener sangat mudah untuk di blend. Cuman oles beberapa kali usap itu langsung ke blend, langsung rata di wajah, langsung nyerap. Pokoknya super enak. Teksturnya itu kayak awan, kayak cloud like texture kalau mereka claimsnya seperti itu. Tapi kalau menurutku dia teksturnya lebih kayak mousse. Untuk menjelaskannya lebih gampang lagi, kayak mousse. Kayak kalian tahu mousse gak sih? Kayak whipped cream. Tapi kalau whipped cream itu ringan, kalau ini tuh kayak whipped cream yang tebel. Aku udah pernah ngomong ini berkali-kali. Definitely give it a try, so good. Harganya juga sangat terjangkau, 69.000 doang loh. Gila, kualitasnya bagus banget dengan kualitas kandungan sebagus ini, tekstur sebagus ini. 69.000, udahlah kalau kalian nggak pernah coba, cobain. Cuman kembali lagi cocok-cocokan ya. Nah kalau ini aku lupa kasih tahu, kalau Kalasan punya sunscreen itu dia lebih tipe sunscreen yang hasil akhirnya tuh lebih ke satin finish, not dewy tapi not matte, di tengah-tengah. Maka dari itu aku bisa bilang ini bisa untuk semua jenis kulit. Kayaknya semua jenis kulit bakal suka, even dry atau oily, karena dia bukan tipe sunscreen yang bikin matte banget sampai dry skin gak suka, tapi bukan tipe sunscreen yang oily banget, dewy banget finishnya sampai oily skin gak suka. Enggak, dia di tengah-tengah. Terus dia nggak bikin kulit kusam juga, even setelah seharian pakai. Bagus pokoknya ya, dicoba. Oke. Terus abis itu apa lagi? Skin Aqua ini juga bagus, tapi aku nggak terlalu suka. Aku tetap suka ini, cuman ini bisa jadi opsi untuk kalian. Harganya di bawah 50.000. Amazing. Aku dulu pakai ini pas aku jerawatan, tapi setelah mencoba skincare akhirnya aku menemukan yang jauh lebih bagus. Ini SPF-nya memang 50 PA+++, di mana-mana ada di Guardian, Century, Indomaret kayaknya nggak ada di Indomaret, tapi kalau ada hebat sih. Cuman ini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian. Menurutku ini juga safe for acne prone skin, tapi lebih cocok untuk kulit yang dry karena hasil akhirnya dia dewy finish. Kalau oily pasti benci banget sih sama ini karena dia hasilnya bener-bener oily, kayak dewy banget. Tapi itu karena dia juga ada efek melembabkan. Setauku ini hybrid sunscreen if I'm not mistaken ya. Kandungan utamanya dia hyaluronic acid, kolagen, vitamin B5 dan vitamin E. Definitely give it a try, lebih rekomen ke yang dry skin. Oke, next, kalau misalnya kalian buntusan yang muncul karena kalian over exfoliate, salah satu produk yang paling membantu aku untuk ilangin buntusan yang disebabkan karena aku over exfoliate, makanya skin bare aku rusak. Satu produk itu adalah CeraVe Healing Ointment. Ini adalah produk yang menyelamatkan whiteheads aku, maksudnya menghilangkan whiteheads aku dari wajah aku. Harganya itu nggak murah. Cuman pertama-tama aku pakai, aku tuh belinya yang share injar, dan yang share injar ini tuh harganya murah. Kalau nggak salah 20.000 aku belinya untuk 10 gram ya kalau nggak salah. Ini kayak produk kayak gini, aslinya tuh produknya kayak gini. Kalau full size nya ada yang lebih gede lagi bahkan. Nah habis itu dia taruh ke dalam tempat yang sekecil ini. Aku lupa beli di mana, ntar aku bakal taruh linknya aja di description box. Semua produk yang aku pakai di sini aku bakal taruh linknya di description box. Tapi ini adalah produk yang membantu untuk menghilangkan whiteheads aku. Ini produk yang paling
paling bagus untuk heal skin barrier aku, untuk memperkuat skin barrier aku yang kulitnya rusak, sensitif, beruntusan. This is the one product. So kalau misalnya kalian overexpose, definitely give it a try. This will help you a lot. Oh ya, abis itu kadang aku pakai obat tol jerawat sih. Di saat aku ada jerawat-jerawat aktif kayak gini, itu aku selalu pakein obat tol jerawat di malam hari. Tapi itu sebenarnya harusnya sebelum pakai CeraVe Healing Ointment ya. Jadi pakai dulu obat tol jerawat, baru pakein CeraVe Healing Ointment. One of the best obat tol jerawat yang pernah aku coba itu dari brand Mario Badescu. Ini tuh yang drying lotion mereka sangat hype up. Ini tuh terkenal gara-gara Kylie Jenner pakai, langsung terkenal banget, boom. Tapi karena memang bagus sih, dia cepet banget keringin jerawat. Cuman harganya tidak murah. Harganya itu berapa ya? 300.000 atau 200.000 deh. Hanya untuk sebuah obat tol jerawat. Jadi ya sayang banget sih menurutku. Sampai akhirnya aku coba skincare, terus akhirnya menemukan obat tol jerawat yang mirip banget sama dia punya. Nah, si Mario Badescu itu tipe obat tol jerawat yang kayak ada pink di bawahnya dan ada cairan. Jadi kayak 2 layer gitu di dalam, satu cairan, satu yang lebih kayak bubuk padat gitu. Nah, aku tahu nih kandungan yang dipakai itu calamine. Makanya ada warna pink bubuk-bubuk kayak gini, dan kandungannya kayak biasa salicylic acid sama zinc. Karena memang kandungan zinc oxide itu bagus untuk jerawat, terus salicylic acid itu bagus untuk cepet keringin jerawat. Dia harganya kalau nggak salah 300 ribuan atau 200 ribuan, aku lupa. Cuman yang ngefek sih, aku nggak terlalu sering pakai ini karena akhirnya aku udah menemukan yang jauh lebih affordable dengan kualitas yang sama, tapi harganya jauh lebih murah banget, jauh banget, di bawah 100 ribu. Dan ini obat tol jerawatnya yang mirip banget sama Mario Badescu. Lucu banget by the way packagingnya, lucu banget. Dia packagingnya tuh beling juga, tapi dia bentuknya beda. Kalau ini dia lebih kayak bundar, kalau ini lebih bundar yang gede, kotak gitu. Agak aneh ya penjelasanku. Tapi ya anyway, this is the same kind of products. Dia juga kayak bawahnya ada pink kayak gini, ada bubuk-bubuk calamine, terus atasnya ada cairan gitu. Jadi kayak 2 layer gitu di dalam satu produk ini. By the way, ini namanya Acne on Holiday Spot Treatment. Lucu banget namanya. Dan again, it is from the same brand, namanya SYS. Spoil your skin, kayak cleanser sama toner tadi. Tapi emang produk-produknya tuh terjangkau tapi bagus loh. Aku jujur nggak nyangka banget. Intinya kedua produk ini mirip fungsinya. Ya seperti obat tol jerawat pada umumnya, ya dia cepet ngeringin jerawat, cepet bikin kempes. Tapi memang pas dipakai dia agak ada sedikit rasa cekak-cekit ya. Biasa sih memang tipe obat tol jerawat yang kayak gini tuh cepet bikin jerawat kempes, tapi memang ada rasa cekak-cekit sedikit. Terus ya bener seperti yang aku tadi bilang, kandungannya itu dia ada kandungan calamine. Ini aku lihat dari kotaknya. Terus ada kandungan sulfur. Biasa produk kayak gini ada kandungan sulfur. Itu bagus untuk ngeringin jerawat. Terus zinc oxide, salicylic acid, camphor. Bener seperti yang aku bilang. Karena memang rata-rata sih ya produk-produk yang obat tol jerawatnya kayak gini itu memang ada kandungan-kandungan itu. Makanya bisa ada 2 layer kayak gini. Satu bubuk-bubuk gitu, satu lagi cairan. Nah, obat tol jerawat ini di aku ada yang beberapa jerawat kempesnya kayak cuma sehari, tapi ada yang 2 hari, 3 hari juga. Jadi tergantung tipe jerawatnya juga. Cuman yang tetap termasuk golongan obat tol jerawat yang cepet kempesin jerawat. Terus yang aku suka, dia nggak bikin jerawatnya itu membekas hitam banget, gelap banget, enggak. Biasa aja gitu loh, kayak ya udah bekas jerawat biasa. Ya senormalnya aja, tapi nggak bikin hitam banget. Karena kadang ada tipe obat tol jerawat tuh yang bikin bekasnya hitam banget. Efektif sih, bagus banget buat kempesin jerawat, tapi hitam banget bekasnya. Nah, itu aku nggak suka banget tuh produk kayak gitu. Untungnya ini enggak. Nah, terus ini tuh dia kalau dipakai nggak boleh dikocok. Jadi ini tuh nggak boleh kegabung, bubuk sama cairannya nggak boleh kegabung, harus terpisah. Terus cara pakainya tuh kita pakai cotton bud. By the way, ini kita dikasih cotton bud juga, cuman aku pakai cotton bud aku sendiri sih. Cuman ya lumayan lah ya dapat cotton bud gratis ya kan. Harganya padahal terjangkau banget, di bawah 100 ribu. Ya udah pakainya tinggal colok ke dalam, kenain ke pink bubuk-bubuk di sini. Abis itu tinggal totolin di bagian jerawatnya. Udah gitu aja. Selayaknya kita pakai obat tol jerawat. Udah sih. Oh ya, dan terakhir ini random. Ini bukan untuk beruntusan, bukan untuk bekas jerawat. Tapi kalau misalnya kalian beruntusannya udah sembuh, terus kalian banyak komedo di hidung, kalian boleh cobain pakai kayak clay mask gitu di bagian hidung yang banyak komedo itu. Jadi kayak buat deep cleansing, atau kalian mau pakai di seluruh aja nggak apa-apa selama nggak ada jerawat ya. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak ada jerawat, jerawatnya udah sembuh, beruntusannya udah sembuh, udah hilang total, kalian boleh mulai pakai produk-produk clay mask gitu. Jadi untuk deep cleansing, untuk exfoliate juga, tapi itu pakainya jarang-jarang aja ya, kayak seminggu 2 minggu sekali aja cukup banget. Karena itu dia lumayan bikin kering kulit. Cuman bagusnya dia deep cleansing, bener-bener membersihkan pori-pori banget. Abis pakai clay mask tuh bener-bener kerasa bersih. Tapi kalau aku bukan tipe orang yang suka pakai clay mask di seluruh wajah. Aku paling pakai di bagian hidung aja karena hidungku tuh banyak komedo. Jadi aku pengen deep cleansing aja di bagian hidung sering-sering gitu loh, secara rutin. Nggak sering-sering juga sih, 1 kali aja seminggu cukup. Dan itu bisa dibantu dengan pakai clay mask. Untuk clay masknya sebenarnya aku suka dari brand luar namanya Glam Glow. Ini cuman harganya ya mahal ya bun, super nggak worth it sih menurutku dengan harga segini. Tapi ya memang bagus sih, dia bener-bener deep cleansing banget. Emang produk-produk kayak gini tuh tipe produk yang bagus untuk bener-bener deep cleansing pori-pori kita. Cuman kalau lagi ada jerawat aktif jangan pakai ya, karena menurutku itu nggak bagus. Kalau misalnya ada jerawat aktif, bagusnya tuh kita love our skin, pakai skincare yang menenangkan, menghidrasi kulit, melembabkan kulit aja. Nah kalau ini dia memang ada efek kayak sedikit mengeringkan, makanya abis pakai ini langsung harus cepet-cepet pakai skincare yang melembabkan. Gak boleh
pakai kandungan aktif lagi setelah itu. Cuman ya ini harganya tidak murah ya kawan-kawan. Jadi ya udah aku akhirnya cobain ini. Pas waktu itu aku dapat paket dari SYS, ada 4 produk. Ya udah aku cobain satu-satu aja produknya, iseng-iseng aja. Karena tonernya bagus, cleansernya bagus, obat atau jerawatnya juga lumayan bagus. Ya udah akhirnya aku cobain yang ini. Ini kalau dia punya namanya Time for Me Clay Mask dari Spoil Your Skin. Lucu ya packagingnya pink-pink gitu, kelihatan gak sih? Kayak pink orange gitu. Nah ini tipe produk yang mirip banget. Ini dua mirip banget. Ini kayak dupe-nya dia, tapi harganya jauh lebih murah. Tapi ini harganya masih sangat affordable di bawah 100.000. Kembali lagi semuanya di bawah 100.000 produk-produk yang aku share di sini. Efektivitasnya 90% mirip lah ya sama Glam Glow. Cuman aku cuma pakai di hidung ya. Kalau ada jerawat aktif jangan. So far so good. Bener-bener kayak apa ya? Abis itu pas aku pencet komedoku kayak kagak ada. Pas dipencet biasa kan kayak keluar putih-putih. Abis pakai ini kayak nggak ada gitu. Kayak berkurang jauh. Jadi harusnya itu berarti ngefek kan. Tapi ya dia agak sedikit bikin keringnya. Makanya aku cuma pakai di hidung aja. Karena kulitku biasa gampang dehidrasi. Aku nggak mau bikin makin kering lagi. Jadi aku cuma pakai di bagian-bagian yang banyak komedo, pori-porinya gede. Ini bisa bantu untuk ngecilin pori-pori juga. Bukan ngecilin, bersihin pori-pori. Kalau ngecilin harus treatment ya. Ya kalau misalnya kita pakai di seluruh aja, sebenarnya dia bisa bantu untuk deep cleansing seluruh muka kita. Otomatis jadi lebih cerah, lebih bersih, lebih glowing, lebih lembut, dan dia juga kayak exfol produk gitu loh. Di sini dia bilang boleh dipakai 2-3 kali seminggu, cuman kalau aku seminggu sekali aja udah cukup. Dan emang di sini disuruh patch test dulu sebelum pakai karena takut nggak cocok. Ini dua produknya mirip banget. Kalau misalkan suka Glam Glow, cobain yang ini, harganya jauh lebih terjangkau, lebih worth it menurutku. Ya 90% mirip sama Glam Glow. Teksturnya juga mirip banget, warnanya sama. Jadi ya emang dupe-nya Glam Glow Super Matte sih, ini si SYS. Terakhir aku lupa ngomong, kalau dari segi kandungan, dia ada kandungan kaolin. Itu biasa kandungan yang dipakai di dalam clay mask. Emang itu adalah kandungan yang paling terkenal untuk dipakai di sebuah clay mask. Habis itu ada kandungan bentonite, ada lactic acid juga guys. Ada AHA berarti di dalamnya sebesar 0,45%. Habis itu ada mandelic acid sebesar 0,5%. Habis itu ada gluconolactone di mana itu adalah PHA. Wow, pantas dia bilang dia bisa untuk exfo juga karena dia ada kandungan-kandungan exfo-nya di dalamnya, AHA, BHA dan PHA. Cuman itu kandungannya mild ya, gentle, nggak terlalu tinggi persen kandungan exfo-nya. Definitely give it a try kalau misalnya kalian suka sama Glam Glow. Kalau aku sendiri cuman pakai di bagian hidung aja. And yeah, I guess that's it for today's video. Aku sampai udah capek ngomong. Tapi ya semoga video ini bermanfaat. Semoga kalau kalian coba produk-produk ini, semoga berusaha kalian juga hilang, ikut sembuh, amin. Semoga ngefek di kulit kalian. And yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and bye.